Perkenalkan, nama saya Kusniah Widayati, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Bengkulu Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Berikut adalah video dari saya. Selamat menyaksikan. Jak, sekarang kanan, jak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua semangat ya. Ya, semua semangat. Sebelum berdoa, berdiri dulu. Ya, silahkan berdiri. Lihat kanan kiri, kira-kira sudah rapi apa belum? Sudah bersih apa belum? Nah, kalau sudah rapi semuanya, kita duduk kembali. Ya, silahkan duduk kembali kalau sudah rapi. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbah wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipandu oleh teman kita. Fitri, silakan Fitri. Maju ke depan, dipimpin temannya. Berkibarlah selama-lamanya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Ya, silahkan duduk kembali ya. Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Banyak, masih magang? Oh, lama magangnya ya. Sakit? Oh iya, sakit. Siapa yang sakit? Salsa sama Feby ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan segera mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, adakah yang masih ingat apa yang kita pelajari materi sebelumnya? Iya, materi apa nak? Tentang dakwah, khutbah, dan tablik. Iya, benar, tentang dakwah, khutbah, dan tablik. Ya, masih ingat ya? Nah, apa itu dakwah? Ada yang tahu dakwah? Oh ya, silakan Rani. Mengajak, memanggil, dan menyuruh untuk suatu kebaikan. Iya, mengajak, memanggil untuk mengajak kebaikan. Ya, berarti bukan keburukan, bukan mengajak kepada kemaksiatan atau keburukan,
tapi kebaikan, ya. Itu adalah materi sebelumnya. Nah, ini ya, kita masuk ke materi hari ini. Ya, tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum kita mempelajari materi ini, ya, perlu kita ketahui adalah tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang harus peserta didik capai adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Ya, menjelaskan dalil nakli pernikahan, nanti akan dibacakan oleh salah satu temannya, ya, teman kita. Kemudian menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, ya, tuh, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, menjelaskan dalil nakli pernikahan, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini, ya, tentang pernikahan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan, pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ketika mahram itu tidak boleh ada hubungan pernikahan. Mahram itu siapa? Ayah, ibu ya. Ayah, kakak, adik, ya, itu namanya mahram, ya. Tidak boleh dinikahi, ya. Dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Apabila sudah terjadi pernikahan, masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu ada hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti suami misalnya, dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya, begitu. Istri harus berkewajiban untuk apa? Untuk memenuhi atau mentaati suaminya. Tuh ya, itu tentang pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Menikah itu niatnya ini untuk membangun rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Ada nggak yang nikah karena perjanjian? Ada, berarti tidak boleh. Tujuannya adalah menikah supaya rumah tangganya kekal. Jadi harus saling bertahan dalam hal kebaikan, ya. Boleh ya, seperti itu. Kemudian penuh kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ya, suami melengkapi kekurangan istri, istri melengkapi kekurangan suaminya, ya, begitu. Nanti semua masalah pernikahan itu diatur dalam Al-Qur'an, dalam Islam, ya. Selanjutnya, dalil pernikahan. Silahkan dibaca, ada yang bisa membacanya? Oh ya, coba Amelia dibaca. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lillahi wa ja'ala bainakum wa mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin Yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Ya, artinya artinya di antara tanda kebesaran Allah-nya ini Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Ya, Allah itu sudah menciptakan pasangan. Semua yang ada di dunia ini ada pasangannya. Jangan khawatir tidak berpacaran.
Jangan khawatir tidak punya jodoh. Pasti Allah tentukan pasangan. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang cepat. Begitu ya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya diciptakan berpasangan, ya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Pernah merasakan rasa cinta? Pernah nggak? Kalau ketemu senang rasanya lihatnya. Pernah nggak? Pernah. Seperti itu kira-kira harusnya nanti suami dan istri. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah itu menjadi berdosa. Kalau sudah menikah itu menjadi ya, supaya menikahnya ya mendapatkan tujuan pernikahan tadi, kekal dan bahagia. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti seperti itu ya. Iya. Ada yang cita-cita nikah sebentar nggak? Nggak ada ya? Nauzubillah min dzalik ya, enggak ya. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, ini untuk renungan kita semua, ya, bahwa Allah itu ternyata sudah menciptakan semua pasangannya, ya. Yang ada di dunia ini sudah diatur semua oleh Allah. Kemudian selanjutnya, nih, khitbah. Tahapan pernikahan. Yang pertama ada khitbah. Ya, khitbah. Khitbah atau meminang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah merasa yakin dan memutuskan untuk menikahi seorang perempuan. Itu khitbah namanya. Datang ke rumah perempuan, menemui walinya si perempuan, ngomong sama walinya, "Pak, saya mau lebih kenal dengan anak Bapak. Pak, saya mau meminang anak Bapak," begitu ya. Itu dari pihak laki-laki. Itu meminang namanya. Bukan menemui perempuannya berdua-duaan dulu, itu bukan. Nah, meminang itu pengantin laki-laki datang ke rumahnya meminang pengantin perempuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang wali saat ada laki-laki yang mengutarakan maksudnya untuk meminang perempuan atau meminang anaknya. Ya, nanti ini kamu lakukan ketika kamu jadi orang tua. Kalau anakmu nanti dipinang oleh laki-laki, ini yang harus dilakukan. Memilih suami yang soleh dan bertakwa. Tandanya apa? Soleh dan bertakwa. Yang pertama adalah sholat. Dia sholat enggak? Gitu ya. Kalau enggak sholat perlu diragukan. Berarti dia bukan orang soleh kalau dia enggak sholat. Karena soleh dan takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu bertakwa ya. Kemudian meminta pendapat anak perempuan di bawah perwaliannya. Contohnya, nah itu ada si Gilang mau melamar kamu misalnya. Nah, kamu mau enggak gitu. Anaknya ini soleh, pinter gitu ya. Yang namanya Gilang GR, untung enggak ada namanya Gilang sini ya. Ya. Ini nanti ketika kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang ibu atau menjadi orang tua ya. Ini masa pranikah selanjutnya. Masa pranikah ini adalah masa sebelum pernikahan ya. Ada dua ini, tidak mengajukan pinangan kepada seseorang perempuan yang sudah dipinang laki-laki lain hingga jelas statusnya. Ada yang tahu maksudnya? Ini maksudnya adalah ya, ada seorang perempuan, dia dipinang sama si A misalnya ya, dipinang sama si A, dan iya, cuman si A ini dalam beberapa waktu yang agak lama, ternyata tidak datang-datang si A ini, kemudian si B datang untuk meminang si A, itu pinangannya tidak disahkan, tidak boleh,
ya, tidak boleh seperti itu, ya. Kecuali ada kepastian dari pihak pertama meminang yang pertama tadi, ya, bahwa saya sudah tidak jadi meminang, itu baru boleh dipinang. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan atau calon pasangan dilarang untuk berkholwat. Apa tuh berkholwat? Berdua-duaan atau berduaan di tempat sepi tanpa ada mahram. Jadi kalau mau jalan-jalan sama cowok harus ada mahram, ya. Rame-rame boleh, ya. Tapi jangan berpegangan tangan. Nah, iya, nggak boleh ya itu ya. Haram hukumnya kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ketika kamu senyum saja sama suami dengan ikhlas, suami kamu ridho, itu sudah menjadi pahala. Jangan nanti pulang-pulang langsung nikah ya. Iya, mentang-mentang banyak pahala nanti langsung nikah. Selesaikan dulu sekolahnya ya. Iyalah. Ada kesiapan fisik dan mental. Jadi fisik juga harus dipersiapkan. Mental ya, karena akan babak yang baru, melangkah ke babak yang baru. Biasanya sendiri, ini harus memikirkan istrinya. Habis istrinya dia harus memikirkan anaknya, nanti harus bermental baja ya. Kemudian memilih pasangan, dalam hal memilih pasangan tadi, ini diperuntukkan untuk calon pengantin ya. Ini memilih pasangan yang satu agama. Boleh enggak kalau berbeda agama? Tidak boleh, nak ya. Tidak boleh menikah berbeda agama. Apa tadi? Oh, enggak boleh. Tadi ada yang bilang katanya boleh, tapi yang satu harus masuk Islam dulu, Bu. Gitu ya? Itu artinya enggak boleh, harus sesama agama Islam. Ya, tidak boleh ya. Di Indonesia juga tidak ada yang menikahkan beda agama. Ya, tidak boleh menikah beda agama ya. Iya, itu menikahnya bukan di Indonesia, tapi nikahnya di luar negeri biasanya. Ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Ini sudah tahu ya. Sudah tahu, oh si A itu temperamen, suka mukulin orang, dikit-dikit marah, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit nggak boleh ya. Itu nggak boleh, dikit-dikit cemburu ya, nggak boleh ya. Itu harus diperhitungkan ya, karena nanti setelah menikah ya, itu yang kelihatan biasanya sifat aslinya, berarti lebih parah daripada itu ya. Nggak boleh, harus dihindari seperti itu. Carinya yang baik, yang soleh ya. Menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Hati-hati, perempuan adalah perhiasan yang harus dijaga. Taruh di dalam etalase yang nggak bisa dipegang. Ya, itu perempuan harus benar-benar dijaga. Ya, semakin terjaga barang itu maka akan semakin mahal. Barang mahal nggak sembarangan orang bisa pegang. Bahkan pegang harus memakai kaos tangan. Coba lihat di TV-TV itu. Iya kan? Ada tas Hermes misalnya. Pasti pelayanannya luar biasa itu. Pelan-pelan ngambilnya, memakai sarung tangan dan sebagainya. Ya, jadi sekarang kita akan diskusi ya masalah tentang gambar di depan ya. Gambar ini ya. Diskusikan per kelompok, kita bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nanti kita akan mendiskusikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ya. Silakan bentuk kelompoknya dan diskusikan tentang gambar di depan ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan didiskusikan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ya.
Ya, nanti dibuat lagi ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Tentang ya, tentang saya ya. Ada maaf loh. Iya. Ya, waktunya 15 menit ya. Nanti kita akan berdiskusikannya di depan. Ya, tentang saya ya. Ada maaf loh. Iya. Sudah. Ya, waktunya 15 menit ya. Nanti kita akan